Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita belajar kembali berkaitan dengan lingkaran, khususnya keliling lingkaran. Bagaimana ya? Yuk, mending kita simak saja pada pembahasan video kali ini. Langsung kita simak. Keliling lingkaran. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai unsur-unsur lingkaran. Tentunya ada keliling lingkaran juga. Kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai keliling lingkaran. Yuk kita simak pada video pembelajaran kali ini. Keliling lingkaran pada hakikatnya merupakan jarak batas tepi lingkaran pada lingkaran. Keliling lingkaran merupakan jarak batas tepi melingkar pada lingkaran. Kita perhatikan lingkaran di bawah ini terlebih dahulu. Nah, yang dimaksud keliling adalah batas melingkar berupa kurva ini ya. Nah, misal kita ada di sini atau kita mengukur dari sini, kemudian mengelilingi sampai ke titik pertama tadi. Itu yang dimaksud keliling lingkaran. Jarak antara sisi tepi lingkaran melalui titik pusat lingkaran disebut diameter. Kemarin kan kita sudah belajar diameter. Kalau dari titik sini menuju ke titik pusat dan kembali lagi ke sini, garis lurus namanya diameter. Sedangkan kalau dari titik tepian ini ke tengah namanya jari-jari. Sehingga kalau jari-jari dan diameter hubungannya adalah satu diameter itu setengahnya jari-jari. Jadi untuk menuju diameter atau diameter itu diketahui 2 kalinya jari-jari. Mudah ya. Konsepnya keliling lingkaran adalah ketika kita berada di satu titik tepian lingkaran ini, mengelilingi lingkaran 1 kali hingga ke titik semula, itu namanya keliling lingkaran. Kita lanjut berkaitan dengan mencari keliling lingkaran. Di video pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari berkaitan dengan perbandingan antara jari-jari, diameter, dan keliling lingkaran. Yuk kita simak. Perbandingan antara keliling dan diameter adalah pi. Keliling dan diameter. Keliling adalah yang mengelilingi, diameter adalah dari ujung tepian melalui titik pusat kemudian ke ujung lagi. Nilainya adalah pi atau 22/7. Ada yang menyampaikan nilainya adalah 3,14. Itu hanya untuk mempermudah saja. Yang kita sepakati adalah 22/7. Karena ketika dioperasikan atau 22 dibagi 7, kita dapatkan bilangan 3,14. Nah, untuk mengetahui keliling lingkaran dapat dihitung dengan cara berikut, yaitu 2 kali pi kali r atau kebalikan dari perbandingan tadi, keliling dan diameter. Nah, atau bisa juga digunakan rumus pi kali d. Pi yaitu 22/7, r nya adalah jari-jari, kemudian d kecil ini adalah diameter. Yuk kita lanjut. Langsung penerapan pada sebuah soal. Diketahui lingkaran dengan diameter 7, maka berapakah keliling lingkaran tersebut? Nah, kita simak rumus yang sudah kita sampaikan, yaitu 2 kali pi kali r atau pi kali d. Tinggal diketahui apanya, d atau r nya saja. Yuk kita simak dan kita bahas berkaitan dengan soalnya diketahui D7 dan keliling lingkaran ditanyakan. Penyelesaiannya, rumus keliling lingkaran adalah pi kali d atau d kali pi. Diameter pada lingkaran tersebut adalah 7. Pi nya adalah 22/7. Maka keliling sama dengan pi kali d atau d kali pi. 7 kali 22/7. Bisa disederhanakan, 7 kita coret, atau disederhanakan 7 karena 7 kali 22/7 ini adalah 22. Mudah kan?
Kita lanjut untuk soal berikutnya. Diketahui lingkaran dengan R atau jari-jari 7, maka berapakah keliling 1/4 lingkaran tersebut? Nah, kalau tadi seluruhnya, kalau ini 1/4 aja. Yang dimaksud kelilingnya adalah yang melengkung ini ya. Kalau ditanyakan seluruh tepiannya, berarti ini ikut dijumlahkan. Yang ditanyakan adalah 1/4-nya saja. Maka caranya adalah dicari terlebih dahulu diameter pada lingkaran tersebut. Kalau R-nya adalah 7, D sama dengan R kali 2 atau 2 kali R. Maka D sama dengan 7 kali 2, D sama dengan 14. Kalau menggunakan rumus yang 2 kali Pi kali R, boleh. Namun, lebih mudah jika menggunakan D, karena akan menggunakan 1/4 lingkaran. Maka rumusnya adalah keliling sama dengan 1/4 kali Pi kali D atau 1/4 kali D kali Pi. Dengan diameter pada lingkaran sudah diketahui tadi, D sama dengan 2 kali 7, 14. Pi-nya adalah 22/7. Maka keliling 1/4 lingkaran, ini kan 1/4, mewakili 1/4 lingkaran ini. Dan rumus kelilingnya kan D kali Pi atau Pi kali D. Keliling sama dengan 1/4 kali 14 kali 22/7. Ini kita sederhanakan, dapat 2. Kemudian di sini kita sederhanakan 2 dengan 4. 22 dan 4 dari 2. 4 dibagi 4, 11. Ketemu ya? Selanjutnya, diketahui lingkaran dengan R14, jari-jarinya 14, berapakah keliling setengah lingkaran tersebut? Ingat, yang ditanyakan adalah kelilingnya setengahnya saja. Lanjut saja, kita sudah mengetahui rumusnya. Dicari terlebih dahulu diameter. Jika R-nya 14, maka D sama dengan 2 kali 14, 28. Rumus keliling setengah lingkaran adalah setengah kali Pi kali D atau D kali Pi. Nah, karena di sini sudah ada, keliling sama dengan setengah kali D kali Pi. D-nya 28, kemudian Pi-nya 22/7. Ini kita bisa sederhanakan terlebih dahulu. Kemudian dikali 22 sama dengan 44. Mudah ya? Terus berlatih untuk bisa lebih mahir lagi menemukan keliling lingkaran. Lanjut kita pada soal pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Misal ada Yanel mempunyai sepeda. Panjang jari-jari roda sepedanya adalah 50 cm. Berapakah panjang diameter roda sepeda dan berapa kelilingnya? Nah, yang ditanyakan ada 2, yaitu panjang diameter dan kelilingnya. Sedangkan yang diketahui adalah jari-jari, yaitu R, 50 cm. Nah, kita lanjut untuk penyelesaiannya. Diketahui R-nya 50, kemudian rumusnya Pi kali D. Pi-nya adalah 22/7. Jika R-nya sudah diketahui bukan kelipatan 7, kita bisa menggunakan alat bantu Pi, yaitu kita gunakan 3,14, supaya nanti pengerjaannya bisa lebih mudah. Yang ditanyakan yang pertama adalah diameter. Diameter kan 2 kali R. Langsung saja 2 kali R, 2 kali 50. Hasilnya adalah 100. Sudah ketemu. Selanjutnya keliling. Keliling kan rumusnya Pi kali D. Tinggal Pi-nya saja 3,14 kali 100. Jika kalian menggunakan 22/7 sebetulnya boleh saja. Tapi kan nanti kalian menghitung 22/7 dikali 100. Mungkin kurang praktis. Bisa menggunakan 3,14 kali 100. Nah, diketahui 314 cm. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi lebih paham lagi mengenai keliling lingkaran. Banyak sekali rumus ataupun cara yang bisa digunakan. Kalian bisa memilih sesuai dengan keinginan kalian dan menurut kalian lebih praktis. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan bisa hubungi Pak Idam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.